Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Syarifa Elektronik, teknisi peralatan elektronik dan tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah kapasitor mesin cuci. Baik, langsung saja ya, tanpa berlama-lama. Jadi yang saya pegang ini adalah kapasitor mesin cuci ya. Jadi sebelum kita memasangkan kapasitor mesin cuci pada mesin cuci ya, kita harus memahami diagram atau skema mesin cuci dan skema kapasitor. Nah, pada sebuah kapasitor mesin cuci ini terdapat 4 kabel ya. Untuk bawaan pabriknya ini terdapat 4 kabel. Nah, tentunya teman-teman yang baru pemula ya, ini akan kebingungan ya, mana kabel yang positif, mana kabel yang untuk dinamo pencuci dan mana kabel untuk dinamo pengering ya. Karena kabel ini posisinya sama ya, antara kanan dan kiri. Posisinya sama, jaraknya sama. Apakah yang digunakan yang abu-abu dan putih, ataukah kuning dan merah, atau kuning dan abu-abu, ataukah putih dan merah ya. Tentunya bagi teman-teman yang pemula tentu akan kebingungan ya. Nah, dari kebingungan teman-teman ini ya, saya akan menjawab atau menjelaskan pada teman-teman yang pemula ya, dalam hal perbaikan atau pemasangan kapasitor mesin cuci ya. Jadi untuk pemasangan kapasitor mesin cuci, sebelum teman-teman memasang, karena setiap kapasitor mesin cuci ini kabelnya tiap beda merek kapasitor ini pasti kabelnya berbeda-beda warna ya. Itu yang menjadi inti permasalahannya, tidak selalu sama ya. Jadi kita harus kita harus berpatokan pada skema atau diagram di kapasitor ya. Dalam artian kita harus membaca skema kapasitor sebelum kita memasang kapasitor di mesin cuci ya. Karena kalau tidak, nanti kita akan salah dalam memasang dan akhirnya bisa merusak kapasitor sendiri ya. Kapasitor itu sendiri bahkan bisa merusak dinamo mesin cuci itu sendiri. Nah, baik, sekarang kita ke diagram skema kapasitor ya. Nah, di sini sebelumnya mohon maaf ya, karena ini juga sudah agak hilang ya. Di sini tertera ya, kapasitor ini yang paling inti ya, yang paling inti ini mampu menahan arus listrik ya, arus listrik AC 400 volt sampai 450 watt ya. Di sini sudah tertera ya. Bentar saya mengambil bitting ya. Supaya jelas ya. Nah, di sini tertera 400 volt, yang bawah 450 watt ya. Berarti kapasitor ini mampu disuplai dengan tekanan PLN sampai batas maksimal 400 volt atau 450 volt ya. Nah, sekarang kita mengarah ke pemasangan kabelnya ya. Nah, di sini ada tulisan di sini ya, ada, bentar saya perdekat lampunya ya, bisa teman-teman baca ya. Biasanya kapasitor mesin cuci ini menggunakan bahasa Inggris ya, jadi minimal teman-teman paling tidak harus tahu ya, tahu bahasa Inggris untuk sebuah kode warna ya. Ini tertera ya, di sini adalah simbol kapasitor ya, garis 2 kanan dan kiri ini adalah simbol kapasitor ya.
dan titik ini adalah titik kabelnya, batas kabel ya. Titik ke kiri dan kanan ini adalah batas kabel ya. Jadi untuk yang kanan ya, ini yellow kabel, berarti maksudnya adalah kabel warna kuning ya. Kemudian yang sebelah kiri adalah red kabel ya, jadi maksudnya adalah kabel warna merah ya. Dengan ukuran kapasitor di sini 10 mikrofarad ya, 10 mikrofarad 500 watt ya, atau 450 watt ya. 10 mikrofarad ya, berarti yang yellow dan kabel red ya, atau kabel merah dan kabel kuning ya. Baik, sekarang kita mengarah ke kabelnya ya, kabel merah dan kabel kuning ya. Jadi setelah kita melihat diagram kabelnya, diagram tulisan ini ya, kita baru mengarah ke kabelnya ya. Kita cari kabel yellow dan red ya, kuning dan merah ya. Jadi di sini berarti kita baru tahu ya bahwa pemasangan kabelnya adalah kuning dan merah ya, bukan kuning dan abu-abu atau bukan merah dan putih. Jadi untuk kapasitor yang 10 mikrofarad adalah warna kuning dan merah. Dan untuk ukuran 10 mikrofarad ini biasanya rata-rata ya, ini digunakan untuk tabung pencucian ya, digunakan untuk dinamo pada tabung pencucian. Nah, sekarang kita kembali ke diagram kapasitor kembali. Di sini sebelah kiri juga ada simbol kapasitor ya, ada garis tengah 2 kiri dan kanan. Namun ini sudah agak hilang ya. Yang intinya ini adalah seperti yang di sebelah kanan ini ya, tadi yang kabel yellow dan kabel red atau kabel kuning dan kabel merah ya. Jadi intinya ini tertulis 5 mikrofarad ya. Untuk yang sebelah kiri ini adalah white kabel ya, karena tulisan white-nya sudah hilang, jadi tinggal kabelnya saja yang jelas. Ini adalah white kabel ya, berarti maksudnya adalah kabel warna putih. Kemudian yang titik yang sebelah kanan ini adalah gray kabel, maksudnya adalah kabel warna abu-abu ya, dengan ukuran 5 mikrofarad. Berarti kita fokus ke kabel yaitu gray dan white ya, atau kabel abu-abu dan putih. Baik, sekarang kita mengarah ke kabel ya. Jadi kabelnya adalah ini ya, abu-abu dan putih. Berarti kabel abu-abu dan putih ini nanti dalam pemasangannya di mesin cuci adalah mengarah ke kabel dinamo pengering. Seperti itu teman-teman ya, jangan sampai kebalik ya. Karena jika sampai kebalik, yang ukuran 5 mikrofarad ini kita pasang di dinamo pencuci, maka tidak kuat mutar ya. Dan jika yang 10 mikrofarad ini kita pasangkan di kabel pengering, maka dinamo akan cepat panas ya, karena terlalu kuat ya untuk arusnya ya. Jadi jangan sampai kebalik. Intinya setiap kita memasang kapasitor atau mengganti kapasitor pada dinamo mesin cuci, kita harus berpatokan pada diagram skema kapasitor yang berada atau tertera di bodi kapasitor tersebut teman-teman ya. Baik teman-teman ya, semoga jelas ya untuk penjelasan dari saya ini. Jika ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.